Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikra dari Reguler 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi Smart Governance. Bahasannya sebagai berikut. Yang pertama, Smart Governance. Smart Governance diartikan sebagai tata kelola kota yang pintar serta tata pemerintahan daerah secara cerdas, mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan business process yang lebih cepat dan efektif. Kemudian konsep smart governance yaitu yang pertama transparansi dan akuntabilitas, kedua partisipasi publik, ketiga efisiensi operasional, keempat kolaborasi antar sektor publik dan swasta, kelima analisis data untuk mengambil keputusan peningkatan aksesibilitas. Kemudian efisiensi sumber daya yaitu penggunaan energi yang hemat, manajemen limbah yang efektif, transportasi yang efisien, dan penggunaan teknologi informasi untuk mengoptimalkan layanan. Kemudian keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan kota cerdas dibagi menjadi dua, yaitu perspektif penggunaan dan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian komponen utama dalam tata kelola kota cerdas yang efektif sebagai berikut. Dan kemudian manfaat smart governance yaitu yang pertama kualitas pelayanan publik yang lebih baik, kedua partisipasi publik yang aktif, ketiga penghemat biaya dan waktu, keempat peningkatan transparansi dan akuntabilitas, kelima pengambilan keputusan yang lebih baik, keenam inovasi dan pengembangan berkelanjutan. Kemudian tujuan smart governance yang pertama efisiensi operasional, kedua partisipasi publik, ketiga kolaborasi dan kemitraan, dan yang terakhir transparansi dan akuntabilitas. Kemudian pentingnya smart governance dapat dilihat dari beberapa aspek, efisiensi dan partisipasi publik. Kemudian pentingnya tata kelola dalam kota cerdas. Kemudian memahami tata kelola data kota cerdas. Salah satu aspek penting dalam smart governance adalah tata kelola data kota cerdas, mengoptimalkan layanan dan pengambilan keputusan, bagaimana data dikumpulkan, bagaimana cara penyimpanan, bagaimana model pengelolaan, bagaimana cara mengakses, dan bagaimana keamanan dan privasi data. Kemudian faktor utama dalam tata kelola kota cerdas yang efektif sebagai berikut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alfian Hidayat, yaitu apa strategi yang dapat diambil untuk memastikan inklusi digital dalam pengembangan solusi smart governance, terutama untuk masyarakat yang kurang terkoneksi secara digital. Jawabannya yang pertama, pengembangan aplikasi yang ramah pengguna, kedua, penggunaan teknologi yang lebih sederhana, ketiga, pengembangan infrastruktur yang lebih luas, keempat, pengembangan literasi digital, kelima, pengembangan layanan yang lebih personalisasi, keenam, koordinasi dengan organisasi non-pemerintahan, dan yang ketujuh, pengembangan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Sofiana, yaitu bagaimana tata kelola yang cerdas dapat memastikan bahwa layanan publik dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus meminimalkan pemborosan yang efisiensi. Yaitu jawabannya bahwa layanan publik dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus meminimalkan pemborosan yang efisiensi dengan mengintegritaskan beberapa strategi sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan sistem pengawasan yang efektif, kedua, pengembangan literasi digital, ketiga, pengembangan layanan yang lebih Saya akan menjawab pertanyaan Andi Muldania, yaitu seberapa penting smart governance dalam pembangunan kota cerdas serta apa strategi yang paling efektif dalam menerapkan sistem smart governance di suatu wilayah. Jawabannya, smart governance sangat penting dalam pembangunan kota yang cerdas karena memungkinkan pemerintah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki oleh suatu wilayah secara lebih efektif dan efisien. Smart governance mengintegrasikan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam proses pengambilan keputusan. Strategi paling efektif dalam menerapkan sistem smart governance di suatu wilayah adalah dengan mengintegrasikan beberapa elemen berikut. Yang pertama, pengembangan visi dan misi, kemudian analisis lingkungan internal dan eksternal, kemudian pengembangan infrastruktur TIC, kemudian pengembangan layanan yang lebih personalisasi, dan pengembangan kemitraan dengan organisasi non-pemerintahan. Saya akan menjawab pertanyaan Rusdiawan, bagaimana penerapan tata kelola kota dan apa saja contohnya? Jawabannya, penerapan tata kota cerdas yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan kota. Salah satu contoh penerapan tata kota cerdas yang dapat diterapkan di sekitar kita, yaitu penerapan sistem online untuk memudahkan warga mengakses layanan pemerintahan seperti pengajuan izin, pengaduan, dan informasi tentang kegiatan pemerintahan. Kesimpulan, smart governance menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, partisipasi masyarakat, responsivitas layanan publik, kualitas kebijakan, dan perlindungan data dalam penyelenggaraan penerimaan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.